Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Paula, kelas C11. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Yaitu sakramen pembaptisan, yang kedua sakramen penguatan atau sakramen karisma, yang ketiga yaitu sakramen ekaristi, yang keempat sakramen pengakuan dosa atau taubat, yang kelima sakramen pernikahan, yang keenam sakramen tabisan atau imamat, yang ketujuh sakramen urapan orang sakit. Sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan adalah sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat menerima baptis, kita diperciki air kemudian diolesi dengan minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan bahwa kita telah bersih dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi semua. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadi anggota tubuh Kristus utuhnya. Yang kedua yaitu sakramen penguatan atau sakramen karisma. Di dalam sakramen karisma, umat Gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadi umat menjadi lebih dewasa, yang rohani, dan menjadi saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Sakramen karisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya. Di dalam perjanjian ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan pasca perjanjian lama yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari maut. Dalam ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan sesama manusia dengan Tuhan sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menugerahkan kepada kita sakramen taubat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengakui dosa-dosa kepada iman. Karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan kuasa kepada para imannya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen taubat kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat-Nya untuk menolak godaan waktu yang akan datang. Yang kelima yaitu sakramen pernikahan. Di dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan dalam pernikahan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka menjadi saksi melalui perantara iman atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Yang keenam, sakramen tabisan atau imamat. Para iman merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Kristus Tuhan.
Untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan sekolah, seminari tinggi, serta menjalankan masa orientasi kepastoral di tengah umat. Setelah menjalani pendidikan, mereka ditabiskan. Itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji taat kepada pemimpin gereja Katolik untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Yang ketujuh, sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil panatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguatkan kita waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa dari dosa dan mempersiapkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan tentang 7 sakramen dalam gereja Katolik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.